Perkenalkan, nama saya Rafa Faro Iskandar dari kelas 7A SMP YPPSP. Kali ini saya ingin melakukan praktikum perkecambahan biji kacang hijau. Tujuan praktikum ini adalah untuk menerapkan keterampilan proses sains dasar. Berikut adalah alat-alat dan bahannya. Pertama ada air, kemudian ada kapas, ada alat tulis, ada gelas plastik air mineral, ada gunting, ada spidol, ada biji kacang hijau, ada penggaris. Nah, itulah alat-alat dan bahannya. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama siapkan dulu gelas plastiknya. Kemudian pasanglah 2 lembar kapas di bagian dasar kedua gelas tersebut. Setelah itu, kita taruh 3 biji kacang hijau di masing-masing gelas. Nah, setelah itu, kita beli label X untuk yang basah, sedangkan Y untuk yang kering. Nah, setelah itu kita tempel menggunakan selotip. Gelas dengan label X diberi air hingga kapas menjadi basah, dan jangan sampai biji kacang hijaunya terendam oleh air. Pemberian air dilakukan secara berulang apabila kapas sudah mulai kering. Adapun gelas dengan label Y tidak diberi air sama sekali. Teman-teman, yang label X-nya diberi airnya secukup saja. Jangan sampai biji kacang hijaunya terendam. Nah, teman-teman, prediksi saya bahwa yang X-nya akan tumbuh, tapi yang Y-nya tidak tumbuh karena tidak diberi air. Lakukan pengamatan selama 6 hari. Teman-teman, kita ketemu di hari besok ya. Kita lihat apakah yang terjadi, apakah prediksi saya benar atau tidak. Nah, sekarang kita sudah masuk ke hari pertama. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada gelas X dan Y. Wah, ternyata kalau gelas X itu terjadi pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau yang gelas Y itu tidak terjadi apa-apa. Yuk kita ukur panjang kecambahnya. Pada gelas X, biji yang pertama tumbuh 1 cm. Biji yang kedua tumbuh 0,5 cm. Kalau biji yang ketiga belum tumbuh. Nah, sekarang kita lihat yuk apa yang terjadi pada gelas Y. Ternyata kalau gelas Y itu tidak terjadi apa-apa. Kesimpulan hari pertama, pertumbuhan biji kacang hijau yang di gelas X terjadi pertumbuhan kecambah.
Dari ketiga biji kacang hijau, pertumbuhannya berbeda. Biji kacang hijau yang pertama, panjang kecambahnya 1 cm. Lalu, biji kacang hijau yang kedua, panjang kecambahnya 0,5 cm. Dan biji kacang hijau yang ketiga, belum tumbuh kecambahnya. Sedangkan di gelas Y, perubahan biji kacang hijau yang terjadi pada di gelas Y tidak terjadi pertumbuhan. Nah teman-teman, jangan lupa ya, di gelas X-nya kita kasih air setiap hari supaya biji kecambahnya tumbuh, tidak kering. Nah, sampai ketemu di hari kedua ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki hari kedua. Yuk teman-teman, kita lihat apa yang terjadi pada gelas X dan gelas Y. Wah, sepertinya kecambahnya bertambah panjang teman-teman. Yuk kita ukur. Biji yang pertama tumbuhnya 2 cm. Teman-teman, ternyata kalau biji yang kedua tumbuhnya 1 cm. Nah teman-teman, biji yang ketiga awalnya belum tumbuh, sekarang sudah tumbuh menjadi 0,5 cm. Nah teman-teman, sementara pada gelas Y itu tidak terjadi apa-apa. Kenapa ya tidak bisa terjadi apa-apa? Karena pada gelas Y itu tidak dikasih air, sedangkan pada gelas X itu dikasih air, makanya bisa tumbuh. Kesimpulannya, untuk hari kedua, perubahan biji kacang hijau yang di gelas X menjadi bertambah panjang. Biji yang pertama awalnya 1 cm, sekarang menjadi 2 cm. Dan biji yang kedua awalnya 0,5 cm, sekarang menjadi 1 cm. Lalu biji yang ketiga awalnya belum tumbuh, sekarang sudah menjadi 0,5 cm. Sementara itu, pada gelas Y tidak terjadi apa-apa. Teman-teman, kok panjang biji kecambah sama panjangnya ya seperti hari ke-1? Apakah di hari ketiga besok pertumbuhan panjangnya sama? Yuk kita lihat besok. Nah teman-teman, yuk kita isi airnya dulu supaya biji kecambahnya tidak kering. Nah teman-teman, isi airnya secukupnya saja ya. Yang penting asal lembab. Demikian pengamatan untuk hari ini dan prediksi untuk besok. Kita ketemu di hari besok ya. Nah teman-teman, sekarang sudah masuk ke hari ketiga. Kita akan membuktikan apakah prediksi saya yang kemarin benar atau tidak. Yuk kita lihat. Wah teman-teman, ternyata batang, akar, dan daunnya sudah tumbuh loh. Yuk kita ukur apakah prediksi saya yang kemarin benar atau tidak. Biji yang ke-1, panjang batangnya 4 cm, panjang akarnya 2 cm, dan panjang daunnya 1 cm. Biji yang kedua, sudah terlihat batang dan akar, tetapi belum ada daunnya. Yuk kita ukur panjang dan akarnya. Panjang batang biji kedua adalah 1,5 cm dan
Panjang akarnya adalah 1,5 cm juga. Nah teman-teman, biji yang ketiga, panjang kecambahnya 1,5 cm. Sementara pada gelas C tidak terjadi apa-apa. Nah, demikian hasil pengamatan saya di hari ketiga. Dan prediksi saya yang kemarin salah, karena pertumbuhan biji kecambahnya sangat cepat di hari ketiga. Pengamatan pada hari keempat. Wah, ternyata sudah tumbuhnya panjang ya teman-teman. Yuk kita lihat. Biji yang ke-1 panjangnya adalah 12 cm. Biji yang kedua panjangnya sudah 6 cm dan sudah tumbuh daunnya juga. Biji yang ketiga tumbuhnya sudah 2,5 cm. Sedangkan gelas C itu tidak terjadi apa-apa. Nah teman-teman, sampai jumpa di hari besok ya, hari kelima. Demikian pengamatan yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, sekarang sudah hari kelima. Yuk kita lihat tanamannya. Wah, tanamannya ternyata sudah panjang loh dan berdaun. Yuk kita ukur berapa panjang biji ke-1, biji kedua, dan biji ketiga. Biji ke-1 panjangnya adalah 15 cm. Biji kedua panjangnya adalah 12 cm. Biji ketiga panjangnya adalah 9 cm. Sementara gelas C itu tidak terjadi apa-apa. Demikian pengamatan saya hari ini yang bisa dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di hari besok ya, yaitu hari ke-6. Halo teman-teman, sekarang kita sudah masuk hari ke-6, yaitu hari terakhir. Dan sekarang kita akan melihat berapa ya panjang biji kecambahnya. Wow, ternyata biji kecambahnya sudah tumbuh dengan panjang. Yuk kita ukur. Biji ke-1 panjangnya 17 cm. Biji kedua panjangnya 16 cm. Dan biji ketiga panjangnya 15 cm. Sedangkan pada gelas C itu tidak terjadi apa-apa. Kesimpulannya adalah dengan melakukan praktikum percobaan biji kacang hijau melalui keterampilan mengamati dengan melihat dan mengukur perubahan yang terjadi, lalu memprediksi yang akan terjadi serta menyimpulkan perubahan selama 6 hari. Maka kesimpulannya adalah biji kacang hijau yang diberi air akan tumbuh, sedangkan yang tidak diberi air itu tidak terjadi apa-apa. Pertumbuhan biji kacang hijau berbeda-beda panjangnya, tergantung pada kualitas biji kacang hijau, kelembapan kapas, dan cahaya matahari. Demikian yang dapat saya simpulkan hari ini. Terima kasih.